Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bernama Hardiansyah Sidek dengan NIM 13011649097 ingin mempresentasikan paper saya yang berjudul WhatsApp Chat Visualizer, visualisasi artefak WhatsApp Messenger menggunakan metode timeline. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, perkembangan penggunaan media sosial sangat pesat yang diikuti dengan banyaknya perangkat digital yang dilakukannya investigasi kriminal, yang dimana menyebabkan masalah yang mempengaruhi proses investigasi forensik media sosial untuk menghasilkan hasil yang tepat dan akurat dan menambahkan challenge dalam penilaian investigasi media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah WhatsApp Messenger. Dalam laporan terakhir, WhatsApp memiliki 2 miliar pengguna dalam sebulan per Maret 2020 menurut Statista. Berikut merupakan statistik WhatsApp yang dibuat oleh Clement 2020. Maka dari itu, penelitian ini melakukan visualisasi salah satu artefak WhatsApp Messenger yakni chat database. Penelitian ini juga menggunakan metode timeline karena menurut Playson dan kawan-kawan, timeline dapat membantu mengkoordinasikan serangkaian peristiwa dalam dataset secara kronologis yang dapat membantu mengungkap hubungan temporal dan mengurangi upaya analisis dalam menghafal suatu kejadian. Hasil dari penelitian ini kemudian diuji untuk menjawab 5 pertanyaan SOP forensik. Dijelaskan pada gambar berikut. Batasan pada penelitian ini adalah menggunakan data hasil akuisisi WhatsApp Messenger. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java untuk dekripsi dan bahasa Python, HTML, dan JavaScript untuk visualisasinya. Penelitian ini menggunakan Android 4.1.2 yang telah di-root. Data yang diinvestigasi adalah salah satu artefak WhatsApp, yakni data pesan teks yang dimana beberapa isinya dibuat secara fiktif yang berhubungan dengan kegiatan mencurigakan untuk menguji hasil dari visualisasi penelitian ini. WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan singkat untuk smartphone yang mampu berjalan lintas platform, diantaranya Apple iOS, BlackBerry, Android, dan sebelumnya Symbian Nokia Series 40 dan Windows Phone. Nah, sekarang sudah tidak diluncurkan lagi Windows Phone dan Symbian Nokia seriesnya. WhatsApp Messenger sendiri memiliki artefak sebagai berikut. Pada gambar tersebut terdapat tabel WhatsApp artefak. Yang pertama ada contacts database, chat database, backups of chat, avatar of contacts, copies of avatar, log files, received files, send files, dan user setting yang dimana direktorinya berbeda-beda dapat dilihat dari tabel tersebut yang mengandung file-file yang ada. Pada penelitian ini difokuskan pada artefak WhatsApp chat database. Timeline visualization. Metode visualisasi timeline memiliki tampilan yang menunjukkan kepada pengguna peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dapat membantu mengkoordinasikan serangkaian peristiwa dalam suatu dataset. Berikut merupakan contoh timeline visualization. Pada gambar ini merupakan contoh visualisasi timeline yang dipersembahkan oleh Google Developers. Sumbernya terdapat pada gambar berikut. Proses penelitian paper ini, yang pertama kami melakukan mount phone atau mencolokkan perangkat kepada PC yang kemudian mengimage file yang ada di perangkat tersebut, yakni file key dan msgstore.db.crypt12 menggunakan FTK Imager yang kemudian ditaruh di sebuah USB flash drive.
yang berisi key file dan msgstore.db.crypt12. Kemudian kedua file tersebut didekripsi menggunakan decrypt12, lalu menghasilkan msgstore.db. Kemudian yang dilakukan adalah mengecek dan melihat data dan kemudian dikonversi ke JSON yang akan menghasilkan msgstore.db.json yang kemudian akan difilosasikan menggunakan metode filosofi timeline. Pada proses penilaian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama tahap akuisisi, kedua tahap dekripsi, dan terakhir tahap visualisasi yang akan dijelaskan pada slide berikut. Yang pertama, akuisisi pada perangkat Android yang telah di-root. Setiap Android memiliki cara root yang berbeda. Maksudnya adalah satu aplikasi atau satu tools untuk root aplikasi untuk root perangkat Android, tidak semua dapat meroot perangkat Android yang berbeda. Jadi setiap perangkat memiliki cara root yang berbeda-beda. Dalam kasus penelitian kami menggunakan perangkat Android Oppo Neo 7 A33W yang dapat di-root dengan cara via recovery dengan file root.zip yang di-flash dengan recovery. Kemudian setelah di-root, perangkat tersebut dapat mengakses file root yang isinya salah satunya ada file key. Yang kemudian kita mengambil file key dan msgstore.db.crypt12. File key ini ada di file root yang mengaksesnya harus dengan super user, dan msgstore.db.crypt12 ini ada di directory internal storage yang mengaksesnya tidak perlu menggunakan root access. Yang kemudian kedua file tersebut dapat di-image dengan FTK Imager, kemudian menggunakan USB flash drive sebagai perangkat bukti atau sebagai medium untuk menampung file key dan msgstore.db.crypt12 tersebut. Yang kemudian akan di-copy ke PC untuk memproses file-file tersebut. Yang kedua, dekripsi dan membaca data. Menurut Anglano 2014, WhatsApp menggunakan algoritma 192 bit AES. Namun, algoritma tersebut dapat didekripsi menggunakan file key dan menggunakan tool decrypt12. Dengan caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan msgstore.db.crypt12 dan file key. Yang kemudian menggunakan aplikasi decrypt12 akan menghasilkan, setelah didekripsi akan menghasilkan file msgstore.db. Yang kemudian menggunakan database browser for SQLite application. Setelah menggunakan aplikasi tersebut, terdapat banyak data yang dapat dilihat seperti logs, media, dan lain-lain. Untuk itu, kami perlu memfilter dengan menggunakan Python dan library SQLite karena pada penelitian ini difokuskan pada chat database. Dengan menggunakan WhatsApp Reader, kita dapat melihat hasil-hasil filter yang telah dilakukan dan menampilkan data-data apa saja yang ada di file tersebut. Kemudian yang terakhir, visualisasi dengan metode timeline. Visualisasinya menggunakan WhatsApp Chat Visualizer yang merupakan aplikasi yang kami buat pada penelitian ini yang memiliki gambar sebagai berikut. Kemudian dengan cara upload file JSON-nya, lalu akan menampilkan grafik timeline seperti pada gambar ini. Untuk pengujiannya, hasil dari visualisasi tersebut
kami uji dengan membuat studi kasus tentang aktivitas WhatsApp yang mencurigakan dengan melakukan percakapan dengan teman-teman yang merupakan data-data fiktif. Kemudian percakapan yang telah divisualisasikan tersebut dapat menggunakan kata kunci operasi. Pada aplikasi WhatsApp Chat Visualizer, kami tambahkan filter pencarian agar dapat menggunakan kata kunci tertentu. Dalam kasus ini, kami menggunakan kata kunci operasi yang akan menampilkan beberapa data sesuai dengan kata-kata operasi. Jadi, kata kunci ini akan menampilkan kata-kata operasi yang dimana kata-kata operasi ini muncul pada percakapan tertentu, dan dapat dilihat ada 4 percakapan yang mengandung kata-kata operasi. Kemudian akan dianalisis menggunakan social network analysis dengan cara memperlihat keterlibatan antara percakapan tersebut, apakah ada yang berhubungan atau tidak, menghasilkan data sebagai berikut. Kesimpulannya, data-data percakapan pada WhatsApp Messenger dapat divisualisasikan dalam bentuk garis waktu atau timeline. Menunjukkan bagaimana visualisasi dapat membantu proses analisis forensik pada artefak WhatsApp Messenger. Aplikasi ini didasarkan pada metode timeline untuk menggambarkan peristiwa dan hubungan antara percakapan data dan kontak, dengan menggabungkan filter pencarian menggunakan kata kunci tertentu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.